Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di MTS Nahdlatul Muslimin yang tercinta ini. Seharusnya kalian ini pada pagi hari ini melaksanakan matsama secara tatap muka. Berhubung karena negeri tercinta kita ini sedang dilanda COVID-19, maka yang asalnya adalah tatap muka, matsama kita akan dilaksanakan secara daring atau dengan jarak jauh. Anak-anakku sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Ibu Nelly Sadah. Alamat saya Undan Kidul Gang 13. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang persamaan gender dalam dunia pendidikan. Persamaan gender dalam dunia pendidikan dalam artian adalah bahwasanya semua anak atau setiap anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam dunia pendidikan. Tidak menitik beratkan itu laki-laki atau menitik beratkan itu perempuan. Semua anak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam dunia pendidikan. Kita ketahui, diskriminasi terhadap perempuan merupakan masalah yang kerap kali terjadi di hampir seluruh lapisan kelompok masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, bahkan juga di belahan dunia. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya di negara Indonesia dan negara belahan dunia yang lain itu menganut sistem patriarkis, di mana kekuasaan pria itu di atas segalanya untuk seorang wanita. Maka dengan semakin majunya zaman, emansipasi wanita semakin digerakkan oleh kaum-kaum wanita, terutama adalah Raden Ajeng Kartini. Kalian tahu anak-anak Raden Ajeng Kartini? Raden Ajeng Kartini adalah seorang pahlawan wanita, di mana dia adalah seorang yang menggerakkan emansipasi wanita, yang menggerakkan bagaimana seorang perempuan itu layak untuk mendapatkan pendidikan, tidak hanya menjadi poncowingking bagi seorang laki-laki. Pertanyaannya, kenapa seorang perempuan harus mengenyam pendidikan yang sama dengan seorang laki-laki? Karena bagaimanapun juga seorang wanita itu di masa depan adalah menjadi seorang ibu, di mana ibu adalah madrasah yang pertama dan yang utama bagi anak-anaknya. Maka emansipasi wanita harus segera digerakkan. Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan, bias gender dalam pendidikan berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah dan di lingkungan berkeluarga. Jika ibu rumah tangga yang selalu mengerjakan tugas-tugas rumah seperti memasak, mencuci, menyapu, maka akan tertanam di benak anak bahwa pekerjaan rumah memang menjadi pekerjaan perempuan. Dalam upacara bendera di sekolah bisa dipastikan bahwa pembawa bendera adalah siswi perempuan. Jarang sekali pembawa bendera itu adalah siswa laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena siswi perempuan tersebut telah dikawal oleh 2 orang siswa laki-laki. Dengan demikian, tidak hanya terjadi di tingkat sekolah, tetapi hal ini dapat kita lihat pada acara tingkat internasional. Terus sekarang bagaimana upaya-upaya dalam meminimalisir kesetaraan gender dalam pendidikan? Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan diartikan sebagai sebuah pandangan bahwa semua peserta didik harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender atau identitas kelamin.
jenis kelamin. Namun kenyataannya terjadi ketimpangan dalam praktek dunia pendidikan. Faktor penyebabnya antara lain akses, kontrol, partisipasi, dan benefit. Faktor akses terlihat pada proses penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran yang banyak didominasi oleh laki-laki, penulis buku dan tenaga pengajar. Banyak dikuasai oleh laki-laki, kontrol kebijakan pun banyak dikuasai oleh laki-laki, terutama pada jabatan struktural dari pusat sampai ke daerah. Dalam upaya meminimalisir kesetaraan gender dalam pendidikan, terutama pada Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Muslimin, dalam penentuan kebijakan-kebijakan, madrasah senantiasa mengutamakan persamaan dan keadilan gender. Sebagai contoh diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Jumlah guru antara guru laki-laki dan perempuan itu hampir sama. 2. Penyampaian proses pembelajaran guru terhadap murid tidak membeda-bedakan. Artinya setiap guru, baik bapak atau ibu guru, tidak membedakan itu anak laki-laki atau anak perempuan, semuanya dipandang sama, tidak pandang bulu. Yang ketiga, sarana prasarana yang didapat setiap siswa-siswi adalah sama, tidak membeda-bedakan. Sarana prasarana meliputi gedung, kemudian sarana olahraga, semua siswa maupun siswi mendapatkan kesempatan yang sama. Yang nomor 4, siswa-siswi mempunyai hak yang sama dalam perebutan siswa berprestasi. Kalau memang seorang siswa perempuan itu berprestasi, maka dia tetap akan mendapatkan ranking 1. Tidak melulu yang berprestasi adalah siswa laki-laki. Semua tetap sama. Sebagai penutup, saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, marilah kita belajar, kita tingkatkan prestasi sebaik mungkin, kita berlomba-lomba meraih prestasi, tetapi jangan lupa tetap berakhlakul karimah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.